Nah, maksud saya itu kembali kepada tadi itu tema hulu itu. Ya. Kita kan kemarin bicara soal pentingnya hulu. Huluisasi. Huluisasi. Sebagai lawan dari hilirisasi. Jadi misalnya Ibnu Khaldun itu mengatakan begini, peradaban itu akan hidup dan penuh dengan vitalitas kalau asabiahnya kuat. Yang salah diartikan dengan nasionalisme atau fanatisme. Perbedaan-perbedaan ini bisa diatasi karena ada narasi bersama yang mempersatukan itu. NKRI harga mati, kira-kira kayak gitulah ya. Meskipun mungkin tidak seperti itu ya. America first. America first misalnya. History written by the victors. Yang menang aja yang nulis sejarah. Iya betul, itu. Jadi gini, ketika membaca teks kita harus sadar betul, ini teks pemenang. Iya. Tapi kita tidak melihat itunya, kita melihat bagaimana isi teks ini, apa yang bisa kita anggap relevan untuk kita sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lesehan, The Authority. Bareng Gus Ulil. Gus Ulil ini sering dibilang sebagai rujukan, marja buat anak-anak muda. Terutama yang tertarik sama isu-isu keislaman dan isu-isu sosial yang berbasis pada teks lama. Karena rata-rata, unlike popular ini ya, prominent person yang sekarang populer di publik yang biasanya terkenal karena kata-katanya, Mas Ulil lebih banyak kita tahu dari tulisan dan sering jadi rujukan diskusi, meskipun pada beberapa kesempatan sangat kontroversial. Kontroversial, ya? Sangat. Sangat, tapi memicu perdebatan dan perdebatan itu membuat orang harus membaca. Betul. Nah itu yang menarik. Jadi di kesempatan kali ini Mas, kita mau diskusi lebih banyak soal teks. Baik teks-teks klasik dalam peradaban Islam maupun teks-teks klasik dalam peradaban Barat ya. Yang kemudian menjadi rujukan akademis di ruang-ruang publik, nggak cuma di kampus-kampus, tapi juga jadi bahan diskusi teman-teman. Kita mau memulai dengan, saya baca di Ibnu Khaldun, ikhtilafu turuqit ta'limi raji'un ila ikhtilafi ahwalil bashar. Ini biar kelihatan saya orang pesantren. Proses metodologi mengkaji sesuatu, metodologi belajar, dan proses dalam pengetahuan, itu kembali pada perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik dialektika pengetahuannya maupun fenomena yang terjadi. Tapi kenapa Mas Ulil tetap berpikir bahwa harus balik ke teks? Ini kalau di episode sebelumnya kita balik back to origin, orang nyari tahu asal-usul. Ya. Nah ini kalau dalam diskursus pengetahuan, kenapa orang harus balik ke teks-teks lama? Iya, ini pertanyaan penting dan layak menjadi renungan kita sekarang karena salah satu ciri khas masyarakat digital sekarang ini adalah teks itu penting tetap, tapi teks di sini teks yang makin jauh hubungannya dengan realitas sehari-hari yang disebut dengan fenomena hypertext itu ya. Jadi teks itu sudah jadi dunia sendiri. Jadi teks menganakkan teks. Jadi teks yang bersilsilah gitu ya. Dan dia merupakan dunia itu sendiri yang tidak terkait dengan fakta real di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hypertekstualitas seperti itu berbahaya memang, karena orang yang terjebak di dalam hypertextuality itu seolah-olah menganggap dunia ini hanya teks saja. Tidak ada fakta real di lapangan gitu loh. Tidak ada fakta ketidakadilan, fakta penindasan, fakta persekusi, ada kesengsaraan manusia real di dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Itu teks yang sudah hypertext ya. Yeah. Nah, orang yang sudah terjebak di dalam hypertextuality ini, itu ya hidup di awang-awang.
Nah, saya bicara teks bukan dalam pengertian hypertextuality, tapi teks yang menjejak di bumi, yang itu ada istilah bagus sekali dari Edward Said itu. Edward Said itu nulis tentang worldliness. Worldliness itu kemenduniaan. Dia nulis buku kumpulan tulisan sebetulnya, judulnya World Text and apa gitu, lupa judul lengkapnya. Tapi di dalam teks ini Edward Said ini pemikir besar dari Palestina yang membela Palestina luar biasa di dunia akademis di Amerika ya. Tokoh yang sangat saya hormati dan kita hormati semua. Nah, Edward Said berbicara mengenai tentang worldliness, yaitu kemenduniaan. Jadi teks itu hanya ada maknanya kalau terkait dengan fakta real atau kenyataan real di dalam dunia sehari-hari, bukan hypertext. Bukan hypertext. Kalau relate dan relevan. Relevan. Makanya sekarang ini kan ada orang yang menyangka ketika membaca media sosial misalnya, menyangka bahwa apa yang terjadi di dunia media sosial itulah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Kadang-kadang kan kayak nyambung. Iya. Ada di ribut-ribut di medsos misalnya. Ya ribut-ribut itu ribut-ribut hypertekstual. Atau apa namanya yang disebut dengan virtual reality. Realitas virtual. Bukan realitas yang ada di akar rumput. Ada di akar rumput ya. Nah, saya bicara mengenai teks yang bukan itu, tapi teks yang memang menggambarkan pergulatan di dalam dunia real ya. Nah, teks ini penting. Islam sendiri itu menyebut ada agama yang disebut dengan agama-agama ahlul kitab. Yaitu agama-agama yang berbasis kepada teks. Islam sendiri sebetulnya agama yang tadi ini termasuk dalam agama kitab. Agama yang berdasarkan teks ya. Skrip ya, yang tertulis. Nah, agama seperti ini biasanya melahirkan teks-teks turunan. Dan teks-teks turunan ini merupakan tafsir kan. Dan ini tafsir ini kemudian berkembang menjadi tafsir, ada tafsir pertama, tafsir kedua, ketiga terus sampai melahirkan ribuan tafsir kan. Dan kemudian membentuk masyarakat teks. Masyarakat yang mengkaji segala sesuatu dari sudut teksnya ini. Tapi ini bukan teks yang hypertekstual. Tapi teks yang memang terkait dengan situasi real di dalam masyarakat gitu. Bukan teks yang hypertekstual. Nah, teks ini, teks klasik ya, itu bagi saya penting. Kalau kita mau ngebagi peradaban teks tuh paling enak melihat milestone-nya dari apa ya misalnya peradaban Sumeria kan. Itu kan peradaban yang konon katanya termasuk yang pertama menemukan aksara ya. Kemudian diikuti oleh peradaban yang lain termasuk peradaban Mesir kan. Ya sejak itu kemudian muncul teks sebagai alat manusia untuk menuangkan bagaimana pandangan mereka terhadap dunia di sekelilingnya ini kan. Yang itu kemudian dicatat, didokumentasikan dalam sebuah teks itu. Nah, teks-teks ini itu penting sekali, terutama dalam masyarakat-masyarakat yang memang basisnya itu adalah kitab suci. Seperti di Barat misalnya, atau dunia Islam, ini kan peradaban yang dibentuk oleh teks itu. Nasr Hamid Abu Zaid, pemikir Mesir yang kontroversial itu, almarhum sudah, dia menyebutnya sebagai Hadaratun Nas ya. Peradaban yang berdasarkan teks itu. Ini peradaban Islam adalah Hadaratun Nas, civilization of text. Peradaban Barat juga sama, civilization of text juga. Meskipun teksnya berbeda ya. Tapi intinya adalah teks ini penting, terutama teks klasik gitu. Teks klasik ini bagi saya memang menakjubkan. Tidak semua teks klasik itu menakjubkan, tapi beberapa teks klasik itu menakjubkan karena menjadi bahan studi terus-menerus dan menginspirasi terus-menerus. Dan menjadi kerangka untuk melihat ya kenyataan-kenyataan baru. Misalnya
ya apa yang disebut dengan gerakan pencerahan di Eropa pada abad ke-17, abad 18 ya. Gerakan terutama abad 18 ya. Gerakan Enlightenment atau Aufklärung gitu ya. Aufklärung atau pencerahan. At-Tanwir itu ya, pencerahan, bukan Tanwir Muhammadiyah ini. Tanwir Muhammadiyah ya sama itu pencerahan juga. Pencerahan ini itu kan lahirnya dari teks. Kenapa peradaban pencerahan di Eropa ini muncul? Karena mula-mula diilhami oleh gerakan untuk membaca teks ulang. Pertama-tama yaitu membaca teks ulang teks-teks Yunani. Yaitu teks-teks lama, klasik sekali. Teksnya Plato, teksnya Aristoteles, dan teksnya para filosof-filosof lain dari era itu sebelum Masehi itu. Itu dibaca kembali oleh para filosof Eropa dalam abad sebelumnya, yaitu abad kebangkitan atau Renaissance ya, abad 16, 17, itu abad-abad di mana orang-orang Eropa kembali studi teks-teks lama dalam tradisi Yunani. Karena mereka bosan dengan teks Bible. Teks, mereka butuh kitab suci yang dianggap itu mencekik kebebasan kan. Kemudian mereka mencari teks lain, yaitu teks Yunani. Dari situlah kemudian mereka mengkaji teks lama itu, bangkitlah namanya kebangkitan peradaban Eropa yang disebut dengan bangkitnya humanisme pada abad 16-17. Kemudian pada abad 18, 1700-an muncul namanya pencerahan. Tapi ini pencerahan terjadi karena adanya gerakan humanisme sebelumnya yang merupakan gerakan untuk membaca kembali teks lama. Nah, intinya itu nggak penting soal sejarahnya Eropa atau apa. Yang penting adalah membaca teks itu penting. Membaca teks lama itu penting itu. Terutama teks klasik. Saya ini tumbuh di pesantren yang bergulat sehari-hari dulu, ya sampai sekarang pun saya masih bergulat dengan teks lama. Saya mencintai sekali teks lama itu. Waktu di pesantren dulu, ya itu kan kita diajari bagaimana kita itu bergaul lah dengan teks lama. Teks lama itu hanya teks yang ditulis pada abad keempat Hijriah 7 Masehi ya, 7, 8, 9, 10, 11 abad-abad klasik itu. Iya. Teksnya Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan segala macam, Ibnu Rushd, Al-Farabi, Ibnu Sina. Itu kan kita diajari untuk membaca teks-teks itu. Teks-teks ini bagi saya itu luar biasa itu. Orang Eropa melakukan itu, ya. Sampai sekarang ini orang itu masih membaca Plato dan studi mengenai Plato tidak pernah selesai. Sampai sekarang ini The Republic-nya Plato itu masih menjadi bahan studi sampai sekarang. Masih ada di rak-rak buku kita ya? Masih ada di rak buku kita itu. Nah, maksud saya itu kembali kepada tadi itu tema hulu itu. Ya. Kita kan kemarin bicara soal pentingnya hulu. Huluisasi. Sebagai lawan dari hilirisasi. Ini tidak berarti kita tidak setuju dengan Pak. Kalau soal sumber daya alam kita setuju dengan hilirisasinya Pak Jokowi. Ya. Tapi kalau soal filsafat dan gagasan kita harus huluisasi. Upstreamification. Jadi kembali kepada hulu. Kepada hulu. Nah, dulu ketika kita di pesantren atau saya di pesantren itu sangat akrab dengan teks-teks klasik. Sampai sekarang ini saya masih akrab dengan teks-teks klasik ya. Dan bagi saya ya teks klasik ini memberikan inspirasi untuk banyak hal. Meskipun memang tidak bisa dibaca secara harafiah. Ya, nggak bisa itu. Tapi penting. Mungkin kontennya tidak lagi nyambung dengan kita, tetapi concern dasarnya itu sama dengan kita sekarang karena sama manusia. Iya. Makanya misalnya membaca kembali
tadi tuh sampean menyebut tadi itu kutipan dari Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun kan. Itu kalau kita baca teksnya Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Masya Allah, luar biasa. Banyak hal yang bisa kita ambil sebagai inspirasi itu. Luar biasa. Jadi nggak cuma sekedar jembatan ke masa lalu ya, tapi betul. juga... Kalau baca Muqaddimah Ibnu Khaldun, itu persis dengan kita membaca buku misalnya, populer hari ini misalnya. Enggak, tapi misalnya kayak karyanya David Hume, atau Hobbes, atau John Locke. Terutama Hume ya, Hume, Hobbes itu, cara menulisnya hampir sama. Meskipun mereka hidup dalam era yang berbeda. David Hume hidup pada abad ke-17, 1600-an kan. Ibnu Khaldun hidup pada tahun 1400-an, dipisahkan 2 abad. Tapi belum jauh mereka. Iya. Karena 2 abad dulu itu dulu perkembangan dalam 2 abad itu belum banyak. Kalau sekarang seminggu sudah banyak berubah. Tapi dulu ketika itu satu abad belum ada apa-apa kan. Iya. Namanya jarak 2 abad antara Ibnu Khaldun dengan David Hume dan Thomas Hobbes ya. Itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Berasa dekat ya? Dekat sekali sebetulnya. Nah kalau Anda baca Muqaddimah Ibnu Khaldun, ini teks klasik kita ya. Saya sangat di sini pemirsa lesehan ini kalau ada yang suka membaca bahasa Arab ya. Saya anjurkan sekali membaca Muqaddimah Ibnu Khaldun. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Dulu diterjemahkan oleh Ahmadi Taha, anak Win Ciputat, dulu IAIN ya. Mas Ahmadi masih sudah senior sekali, dia di atas saya jauh ya. Dia menerjemahkan Muqaddimah Ibnu Khaldun itu. Diterbitkan oleh penerbit Pustaka Firdaus. Masih hafal saya. Pustaka Firdaus. Saya nggak tahu masih ada nggak edisi itu ya. Tapi edisi bahasa Indonesia sudah ada. Dalam bahasa Inggris juga sudah ada. Itu teks luar biasa. Kalau kita baca itu kayak kita baca Republiknya Plato. Atau membaca teksnya Aristoteles misalnya. Atau Plato yang lain. Di situ ada masalah politik, budaya, bahasa, filsafat, tasawuf, geografi, ekonomi, teori mengenai soal inflasi misalnya. Jadi Ibnu Khaldun itu di dalam Muqaddimah itu bicara, saya nggak tahu istilahnya itu apa ya, dalam bahasa Arab yang dipakai oleh Ibnu Khaldun, tapi dia bicara mengenai soal inflasi. Jadi dia bicara mengenai soal suplai barang yang melebihi permintaan. Itu dia bicara itu juga. Jadi Ibnu Khaldun itu seorang ulama yang unik karena, jadi gini, konsepsi kita tentang ulama selama ini, itu kan ulama itu ulama akhirat. Iya. Ya kan? Bicaranya soal petuah-petuah agama. Tapi dia seolah-olah tidak mengamati lingkungan sekitar. Itu profil ulama yang kita kenal selama ini. Tetapi Ibnu Khaldun itu tidak seperti itu. Ibnu Khaldun ini ulama dalam pengertian yang kita pahami, yaitu ulama yang mempelajari hukum-hukum agama. Karena dia sendiri juga seorang ahli fikih, fikih madzhab Maliki. Tapi dia sendiri juga seorang pengamat sosial. Jadi ulama yang tidak sekedar yang seperti Plato yang tangannya menunjuk ke atas langit kan. Dalam lukisannya siapa itu lukisannya Da Vinci Code ya, Michelangelo ya, yang menggambarkan mengenai para filosof-filosof Yunani itu. Plato kan digambarkan sebagai orang yang tangannya menunjuk ke atas. Kalau Aristoteles kan ke bawah, karena dia melihat dunia real. Nah Ibnu Khaldun itu ya tangannya ke atas dan ke bawah. Dia mengamati situasi-situasi sosial yang berkembang pada zaman itu. Makanya disebut sebagai sosiolog pertama ya. Nah teks-teks seperti ini bagi saya pantas dibaca terus-menerus ya. Sebagai upaya untuk huluisasi itu. Sebagaimana orang Barat terus membaca teksnya Plato, Aristoteles, bahkan membaca teks-teks Kristen lama,
sebagai cara untuk membaca keadaan sekarang inilah ya. Teks-teksnya siapa namanya Thomas Aquinas kan dibaca terus itu. Nah, kita pantas juga melakukan hal yang sama. Misalnya gini, contoh ya. Buku yang dulu pernah menjadi perdebatan dan viral sekali, itu terbit tahun 90-an awal ya. Bukunya Francis Fukuyama. Kenapa saya menyebut buku ini ya? Karena saya pernah melihat viralnya buku ini pada saat saya masih muda dulu ya. Fukuyama itu nulis buku yang viral sekali pada zamannya, yaitu judulnya The End of History. Judul lengkapnya The End of History and the Last Man. Ya kan? Ini buku ini ya mungkin sekarang sudah tidak lagi relevan tesis-tesisnya. Tapi buku ini itu kan buku untuk membaca dunia. Ini dunia pada tahun 90-an ketika komunisme runtuh kan, atau Uni Soviet runtuh lah. Buku ini tuh kalau dibaca itu menarik, bukan karena soal isinya, tapi bagaimana cara dia membaca dunia saat itu, yaitu pasca runtuhnya tembok Berlin. Yaitu membacanya adalah dengan cara kembali ke teks lama. Nah, kalau kita baca bukunya Fukuyama itu dia menggunakan teorinya Hegel. Ya, Hegel, terutama dalam Hegel itu kan hidup 1800-an. Abad 19. Ya, saya selalu suka membanding-bandingkan antara era Eropa dengan era Islam ya. Kira-kira Hegel itu hidupnya ya persis sebelum eranya Kiai Nawawi Banten lah. Atau satu iya, abad 18 tapi dia 1700 tapi meninggalnya 1800 ya. Ya era Diponegoro lah. Sebelum Diponegoro. Dia meninggal saya nggak tahu 1800 berapa? 31. Pas persis setahun setelah selesai perang Diponegoro. Hegel meninggal persis 1 tahun setelah perang Diponegoro. Karena perang Diponegoro kan berakhir tahun 1830, ya kan? Saya senang membaca sejarah Eropa dengan kronologi sejarah Jawa atau sejarah Nusantara. Karena dengan membanding-bandingkan begitu kita jadi jelas lokasi kronologinya gitu. Nah, Hegel itu dulu nulis buku yang kita tahu Hegel salah satu tokoh penting, filosof pemikir penting yang banyak mempengaruhi filosof-filosof di Eropa, terutama Eropa kontinental. Meskipun di Amerika dibenci, ya. Ya ada sebagian kalangan Amerika dan Inggris ya yang membenci Hegel. Tapi Hegel itu meninggalkan pengaruh yang luar biasa besar, terutama melalui karya dia yang ditulis pada saat masih muda umur 30-an, judulnya The Phenomenology of Spirit dalam bahasa Inggrisnya ya. Buku ini itu menjadi kerangkanya Fukuyama untuk membaca dunia pada abad 20. Jadi ini teks dari abad ke-19 atau 17. Nah, itu bagi saya, hal seperti ini bagi saya menarik. Jadi, dan itu kalau di dunia lain, terutama di barat, itu seringkali kita menjumpai hal seperti itu. Jadi, orang kembali kepada teks lama untuk membaca fenomena baru. Tapi teks lama tentu tidak bisa dibaca apa adanya, dia harus ditafsirkan ulang gitu ya. Nah, kalau kita membaca misalnya Fukuyama dalam bukunya itu menarik karena ya teksnya Hegel, gagasan Hegel dalam teks itu, terutama gagasan tentang hasrat manusia untuk diakui itu, recognition itu kan salah satu hasrat inilah menjadi penggerak sejarah itu. Nah, itu yang dipakai oleh Fukuyama untuk membaca sejarah. Nah, kita juga bisa sebetulnya menggunakan teksnya Ibnu Khaldun misalnya, terutama tentang teori mengenai asabiyah. Asabiyah itu social solidarity. Social solidarity. Itu bagi saya bisa dipakai juga untuk membaca
meskipun harus dengan tafsiran yang modern ya, bisa dipakai untuk membaca fenomena modern. Jadi misalnya Ibnu Khaldun itu mengatakan begini, peradaban itu akan hidup dan penuh dengan vitalitas kalau asabiahnya kuat. Yang salah diartikan dengan nasionalisme atau fanatisme terhadap suatu ini ya? Asabiyah itu bukan fanatisme dalam pengertian kita sekarang. Asabiyah itu dari kata asob. Asob itu artinya adalah asob itu kalau tidak salah artinya adalah otot yang menjadi otot atau tulang punggung. Pokoknya yang menjadi penyangga tubuh kita ini supaya kita tidak jatuh. Yeah. Kita tegak ini loh. Itu karena asob. Karena karena tulang punggung kita. Nah, asobiyah itu artinya adalah unsur yang menjadi pemersatu sebuah bangsa atau sebuah masyarakat itu. Kalau asobiyahnya tinggi, peradaban itu maju dan hidup penuh dengan vitalitas. Begitu asobiyahnya turun, itu peradaban itu seperti kamar yang lampunya sudah, kalau bahasa Jawa itu belerek. Belerek itu sudah redup-redup itu. Sudah mau habis baterainya gitu kan. Nah, bangsa-bangsa yang asobiyahnya kuat, itu kelihatan sekali. Itu kata Ibnu Khaldun. Nah, kita contoh modern sekarang ini, bangsa yang asobiyahnya sedang menyala-nyala, itu Cina. Cina itu negara yang asobiyahnya sedang kuat sekali. Jadi ketika sebuah bangsa itu asobiyahnya masih menyala-nyala, itu segala lapangan kehidupan dalam bangsa itu hidup semuanya. Ya ekonomi, ya politik, ya sastra, ya semuanya. Begitu asobiyahnya turun, itu mau meredupkan semua hal. Semuanya. Nah sekarang bangsa yang asobiyahnya sedang turun itu Eropa Barat. Kalau kita kemarin mengikuti pertemuan Davos, World Economic Forum yang terakhir, sekarang yang jadi bahan diskusi sekarang ini, karena di situ ada perdebatan antara Trump dengan Perdana Menteri Kanada ya, Mark Carney. Itu di situ kelihatan sekali, banyak pengamat yang mengatakan bahwa Eropa ini sudah redup, proyek Eropa sudah hampir runtuh lah. Berhadapan dengan negara-negara lain terutama Cina yang sekarang sedang naik daun. Nah, kalau dibaca dalam teori Ibnu Khaldun ya, negara seperti Cina atau mungkin sedikit Korea mungkin sudah agak sedikit berkurang asobiyahnya ini ya. Tapi Cina itu negara yang asobiyahnya sedang menyala-nyala itu. Nah, salah satu ciri khas bangsa yang asobiyahnya sedang menyala-nyala adalah bangsa itu mempunyai ikatan yang kuat ke dalam, internal, kohesif. Jadi tidak mengalami perpecahan internal. Jadi sebuah bangsa yang sedang kuat asobiyahnya itu biasanya mereka kompak gitu. Ya ada perbedaan-perbedaan, tapi itu perbedaan-perbedaan ini bisa diatasi karena ada narasi bersama yang mempersatukan itu. NKRI harga mati, kira-kira kayak gitulah ya. Meskipun mungkin tidak bisa seperti itu ya. Amerika first. Amerika first misalnya. Itu saya nggak tahu bagaimana membaca Amerika first ya. Tapi itu menarik fenomena Amerika first itu. Itu sebenarnya upaya membentuk asobiyah seperti itu. Asobiyah ya. Karena gini, ini memang teori asobiyah ini bagi orang-orang yang sangat cinta demokrasi mungkin agak dibenci. Karena asobiyah ini kadang-kadang bisa mengurangi kebebasan. Impact-nya adalah mengurangi kebebasan. Tapi ini kan soal cara pandang. Soal cara pandang ini. Demokrasi itu atau kebebasan, walaupun itu ya saya mencintai kebebasan, penting sekali. Tapi kebebasan itu punya harga yang harus dibayar. Kebebasan itu biasanya mendevaluasi asobiyah.
Kebebasan mendevaluasi. Mengurangi nilai asobiah. Asobiah cenderung turun. Karena Tapi asobiah ini dibangun dari local wisdom, misalnya value yang sama dari kearifan lokal atau dari konsensus bersama? Kearifan lokal dan kalau Ibnu Khaldun tidak bicara konsensus ya. Lebih berbicara mengenai soal mungkin kearifan lokal. Jadi gini, asobiah itu orientasinya adalah kesatuan bangsa. Bukan kebebasan individual. Sementara demokrasi itu kan basisnya adalah kebebasan individu. Kebebasan individu itu kan cenderung memecahkan, memecah-mecah itu. Jadi masing-masing orang punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, tantangannya adalah sebetulnya ini tantangan yang sudah menjadi teka-teki bagi para ilmuwan politik sejak lama. Bagaimana Anda bisa menjaga kebebasan tanpa harus meruntuhkan dasar-dasar kehidupan sosial bersama, kohesivitas sosial. Anda tetap mempertahankan kebebasan individu, tapi tetap harus ada lem bersama yang bersatukan. Karena kebebasan individu biasanya memecah-mecah itu, cenderung disintegratif. Sekarang ini kita sudah merasakan akibat dari kebebasan seperti ini, polarisasi sosial, permusuhan antar golongan. Kebencian antar kubu-kubu politik gitu kan. Jadi kecenderungan dari kebebasan individu atau kebebasan yang basisnya individualisme itu adalah mengiris-ngiris kesatuan sosial ini di Nah, tantangannya adalah bagaimana kita punya, walaupun kita merawat kebebasan, tapi juga ada lem bersama yang mempersatukan. Yaitu kalau kita di sini Pancasila kan. Pancasila itu kan lem. Pancasila itu fungsinya kalau dibaca dalam teori Ibnu Khaldun, Pancasila itu adalah dasar asabiah. Dasar asabiah. Fondasinya begitu. Jadi walaupun kita berbeda-beda, tapi ada dasar yang tetap mempersatukan. Ada cerita bersama. Karena kalau tidak ada itu repot itu. Bangsa Indonesia ini kalau nggak ada cerita bersama, apapun itu harus dirawat cerita bersama itu. Kesamaan nasib sebagai basis awal ini ya. Dulu kan kesamaan nasib sebagai bangsa yang terjajah. Sekarang ini kesamaan nasib sebagai apa? Kesamaan nasib sebagai orang-orang yang sama-sama tidak bisa membeli rumah sekarang. Generasinya setia ini. Generasi milenial kata Bu Sri Mulyani jangan beli rumah, ngontrak aja. Generasi yang sama-sama menanggung nasib sebagai generasi yang susah mencari rumah sekarang. Atau bisa beli rumah tapi kena banjir kayak rumah Mas Ulil kemarin. Saya kena banjir ini. Kita sebagai korban, sebagai korban banjir. Tapi narasi harus ada. Nah, gini, itu bisa dibangun dengan teks. Dengan teks bisa. Jadi kembali kepada teks-teks lama ini untuk membangun narasi baru itu ya. Saya melihat begini. Di Indonesia sekarang ini menurut saya upaya-upaya membangun narasi bersama ini cenderung berkurang. Jadi gini, ini kalau kita baca kecenderungan global ya. Sekarang ini salah satu jenis politik yang menonjol itu adalah yang disebut dengan politik of grievances. Politik tentang keresahan-keresahan orang-orang yang menanggung nasib sengsara gara-gara kapitalisme kan. Kapitalisme yang menimbulkan alienasi dan peminggiran kepada banyak kelompok kan. Lalu muncul perasaan teralienasi. Munculnya ekspresinya adalah orang-orang resah, protes, ya. Segala macam itu. Nah, akibatnya adalah muncul perasaan seolah-olah kita ini tidak lagi satu bangsa gitu. Di rumah yang sama, rumah Indonesia atau rumah Malaysia, Singapura, Jepang atau apa, atau Amerika atau Eropa, di rumah yang sama mereka seolah-olah saling bermusuhan satu dengan yang lain. Karena adanya demokrasi yang mendasarkan diri kepada kebebasan individu ini. Saya tidak mengatakan bahwa kebebasan ini tidak penting, penting sekali. Tetapi usaha membangun narasi bersama itu juga penting.
bahwa kita tetap misalnya bangsa yang satu. Dari Sabang sampai Merauke. Kadang-kadang narasi seperti ini agak dicibir. Iya. Apanya yang bersatu? Bersatu dalam hal apa? Lu kaya gue miskin. Lu mobilnya 5, saya naik motor doang misalnya. Apanya yang sama? Apa yang sama gitu kan. Nah, ya kata-kata itu benar. Tapi kalau kata-kata itu kamu lanjutkan terlalu jauh, itu akibatnya apa? Negara pecah. Negara pecah itu. Betul. Nah, sebetulnya politik yang dibawa oleh Trump dan para pendukungnya, itu politik asobiyah ala Ibnu Khaldun. Di tengah-tengah polarisasi yang terjadi karena gejala, kalau di Amerika disebut dengan woke itu ya, wokeisme, mereka membangun narasi baru, kesatuan bangsa, America First itu. Lalu mereka tiba-tiba ini sesuatu yang di sini mungkin kita anggap sudah normal, yaitu mengibarkan bendera. Itu jadi penting itu. Di Amerika ya? Karena bagi sebagian orang Amerika yang tanda kutip liberal, mengibarkan bendera itu kayak dianggap nasionalis yang chauvinistik gitu loh. Anti perbedaan, anti imigran gitu. Jadi mengibarkan bendera itu sesuatu yang dianggap politically incorrect. Karena mereka nggak mungkin pakai istilah pribumi karena ada ya. Indigenous people korban. Jadi imigran istilahnya jadi imigran, kan. Betul. Nah sekarang ini tiba-tiba mengibarkan bendera itu sebagai penanda bagi kesadaran baru, yaitu America First. Ini politik asobiyah dalam poin positif menurut saya ya. Nah, Anda boleh setuju atau nggak setuju dengan ekspresi politik ala pendukungnya Trump ini, tapi ini bagi saya merupakan respon terhadap kebebasan individualistik, ya. Kebebasan terhadap praktek kehidupan liberal yang individualistik, yang mengabaikan ikatan-ikatan bersama sebagai bangsa. Mereka mengupayakan ada common platform tapi sebagai bangsa yang sama. Jadi platformnya bukan lagi, karena gini, kalau kalangan lain yang lebih liberal itu platformnya adalah platform kemanusiaan atau hukum global. Doktrin yang dan turunannya hukum-hukum dan betul. Nah, tapi kalau ini mereka enggak, platformnya adalah nasionalisme, satu bangsa itu, watoniyah kalau kita kan, watoniyah itu. Nah, bagi saya makanya dalam konteks seperti ini ya, gagasan tentang trilogi ukhuwah yang dulu pernah diperkenalkan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, Rois Am PBNU era Gus Dur dulu ya, tahun 80-an. Itu penting sekali karena Kiai Ahmad Siddiq itu memperkenalkan, ini salah satu kiai besar dalam tradisi NU, sudah almarhum, dari Jember. Dia mengenalkan istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Jadi persaudaraan keimanan atau keislaman, persaudaraan kebangsaan. Dan persaudaraan kemanusiaan. Nah, ini sebetulnya sudah ditangkap oleh Bung Karno dalam Pancasila kan. Ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada persatuan Indonesia. Jadi ini sebetulnya 3 fondasi penting yang harus seimbang memang. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada teks lama, teks klasik dari Ibnu Khaldun tadi itu, ini kita penting menekankan aspek tentang asobiyah itu. Pertanyaan dasarnya adalah tadi itu, bangsa itu bagaimana bisa dirawat kesatuannya supaya tidak terpolarisasi oleh perbedaan pandangan politik atau kepentingan-kepentingan ekonomi ya. Bagaimana caranya itu? Karena kalau kita menggunakan pendekatan kiri yang terlalu radikal, Marxisme misalnya, kan terlalu menekankan aspek kelas. Gap. Jadi aspek kesenjangan ekonomi. Kalau kita misalnya menggunakan pendekatan yang terlalu atavistik, yaitu kembali kepada identitas sempit, misalnya sesama suku,
sesama kelompok, golongan, sara lah kalau dulu istilahnya dalam Orde Baru ya. Itu juga berbahaya karena akan memecah belah. Nah, dan membangun kelas lebih banyak lagi. Iya, betul. Kelas sosial berbasis keagamaan, kelas Iya. sosial berbasis adat. Nah, proyek negara bangsa itu penting. Negara bangsa itu penting. Saya menganggap negara bangsa itu, menjaga negara bangsa itu tidak main-main. Nah, ini kan sekarang kan agak kurang populer. Atau sempat kemarin populer karena ancaman HTI kan. Iya, 10 tahun lah. 10 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang sudah pudar lagi itu. Nah, pertanyaannya itu ya persis di situ. Bagaimana kita ini sebagai bangsa itu tetap bersatu itu. Ya kita tahu memang ada banyak masalah kesenjangan yang harus kita atasi. Tapi lepas dari masalah-masalah yang kita hadapi ini, kita harus punya narasi bersama. Ini negara kita. Itu. Ya kadang-kadang perasaan sebagai satu asobiah ini kadang-kadang muncul ketika kita nonton bulu tangkis. Iya. Atau timnas main bola. Tapi itu bagi saya ya asobiah yang dangkal ya. Iya, karena menentukan karir politik seseorang ya. Kita butuh asobiah yang lebih mendasar ya. Kalau asobiah itu mau dibangun berdasarkan teks, kita kembalinya kemana? Kalau kita enggak ngomongin soal Barat atau Islam ya, kita ngomongin Indonesia ya. Membangun asobiah. Apakah misalnya Lagaligo disebut sebagai salah satu teks tertua misalnya dari Sulawesi, atau mau ngomongin Sabda Palon atau teks yang dibuat oleh Tantular, Prapanca, Empu Prapanca misalnya negara Kertagama ya. Ya bisa. Ya memang gini. Kalau kita bicara tentang teks lokal itu banyak sebetulnya. Banyak sekali. Ketika kita atau teman-teman NU dulu bicara mengenai soal Islam Nusantara, itu kan salah satu tujuannya adalah kita kembali kepada teks-teks lokal ini. Iya. Ada teks-teks yang ditulis oleh para filosof atau para pemikir-pemikir lokal kan. Dari abad sebelum sebelum Indonesia modern. Dari era Majapahit, sekurang-kurangnya kita sudah mengenal teks kan. Era Mataram, era Aceh, kerajaan Bima, kerajaan di Sulawesi, kan, Lagaligo tadi itu salah satu contohnya. Nah, teks-teks ini bagi saya bisa menjadi dasar untuk renungan filosofis pada dasarnya. Sebagaimana tadi itu Fukuyama mengamati fenomena modern dengan kembali kepada teksnya Hegel atau teksnya Plato. Di situ dia kembali kepada Plato dalam Republik misalnya, ketika dia bicara soal themos ya. Themos itu asobiah tadi itu. Iya. Istilah yang dalam bahasa Yunani, themos itu ya. Itu itu kan cara melihat dunia sekarang, tapi dengan cara kembali kepada teks yang lalu. Nah, kita bisa melakukan itu dalam konteks Islam misalnya. Kita bisa kembali kepada bisa teks hadis, bisa teks Quran, bisa teks-teks dari ulama pada abad-abad 7, 8, 9 dan meskipun ketika kita menggunakan teks itu sebagai sumber inspirasi, tetap harus sadar bahwa teks ini diproduksi, ditulis pada era yang berbeda dengan kita. Yang mungkin nafas zamannya berbeda ya? Berbeda. Sehingga kita harus membacanya dalam konteks sekarang. Karena kalau misalnya kita hanya kembali pada teks-teks asli Indonesia, misalnya indigenous ini ya, makhtutot ya, atau teks-teks klasik, manuskrip lama khas Indonesia, ada potensi perbedaan antar suku dan lain-lain juga jadi agak kencang lagi nanti. Nah, di sini tugas pembaca teks adalah bagaimana mengatasi sentimen lokal teks itu. Jadi sentimen lokalnya tidak ditonjolkan, tapi yang ditonjolkan adalah bagaimana si penulis teks itu melihat dunia pada zamannya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara dia melihat dunia pada zaman itu untuk kita sekarang. Tanpa kita harus terjebak di dalam
sentimen kesukuannya dia. Karena setiap teks itu ada sentimen-sentimen lokalnya. Iya. Ya tugas pembaca kan bagaimana mengeliminir itu. Atau history written by the victors. Yang menang aja yang nulis sejarah. Iya, betul. Itu jadi gini, ketika membaca teks kita harus sadar betul ini teks pemenang. Iya. Tapi kita tidak melihat itunya. Kita melihat bagaimana isi teks ini, apa yang bisa kita anggap relevan untuk kita sekarang. Misalnya orang yang membaca teksnya Plato misalnya, kayak Fukuyama membaca kembali The Republic-nya Plato misalnya. Ya tentu kan tidak serta-merta apa yang ada pada teksnya Plato dibawa sekarang, karena ya kalau kita menghidupkan kembali dunia Plato ya lucu, karena saat itu perempuan tidak punya hak misalnya, ada budak, ada orang merdeka, ada orang yang menjadi budak kayak gitu-gitu. Ya kan kita nggak bisa pakai itu. Ya. Tapi ada beberapa hal yang menjadi esensi dari teks ini yang bisa kita bawa sekarang itu. Nah, saya itu menganggap huluisasi seperti ini penting. Huluisasi ini. Nah, saya menganggap sekarang ini kok huluisasi itu dalam aspek gagasan ya di kita agak kurang kelihatan. Sebenarnya di ruang-ruang akademis sih lumayan ya Mas ya. Ya. Tapi yang kemarin Mas Lul sampaikan seperti ramai dibicarakan di bubble-nya mereka. Sementara ada ruang yang lebih luas yang nggak tersentuh. Diskursus mengembalikan lagi semangat teks-teks lama itu hanya ada di ruang-ruang akademis dan tidak menjadi obrolan di ruang publik. Ya betul itu, dan ini patut disayangkan ya. Dunia akademis ya tadi itu menjadi hypertekstual. Dia sibuk dengan dunia teks tapi tidak berkaitan dengan situasi real. Tidak, tadi itu dalam kita menggunakan istilahnya Edward Said ya, worldliness itu, kemenduniaan. Artinya menjangkar atau berakar kepada kenyataan-kenyataan real itu ya. Atau bahasa Gus Dur membumi. Membumi ya, pribumisasi Islam kan. Ya. Tidak membumi. Itu tantangan besar. Kalau untuk anak-anak muda, Mas, ini kan sekarang lebih seneng baca daripada kembali ke teks-teks lama, itu lebih suka baca buku-buku populer yang membahas fenomena hari ini dari sudut pandang teks-teks lama. Mas Lul merasa ada keperluan nggak kita anak-anak muda misalnya untuk kembali ke hulu itu nggak melalui bridging buku-buku populer yang mendiskusikan fenomena hari ini, tapi langsung balik ke menurut saya penting, tapi kita butuh figur seperti kalau di Barat ya. Lagi-lagi kita contohnya kok di Barat terus ya. Kenapa di Islam boleh? Ya di Islam juga boleh. Di Islam ada tokoh yang mirip dengan tokoh yang nanti akan saya sebut ini. Kita butuh orang seperti Yuval Noah Harari. Harari itu hebatnya adalah dia bisa menyederhanakan hal-hal yang kompleks ya dalam sejarah manusia yang jutaan tahun ini ya, atau sejarah alam ini ya. Sejarah manusia yang ribuan tahun, dia kondensasi, dia ringkaskan, kita padatkan dengan bahasa yang renyah sekali, dengan analisis yang cukup mendalam, tapi enak dibaca. Nah, orang-orang seperti Harari ini membantu sekali mengkaitkan antara dunia masa lampau dengan dunia sekarang. Mengaktualkan. Nah, kalau di Islam itu siapa ya? Saya nggak tahu, tapi orang seperti Al-Ghazali misalnya, itu juga kita bisa sebut juga sebagai popularizer. Orang yang mempopulerkan. Jadi misalnya kitabnya Ihya itu kitab yang kelihatannya tebal, tapi cukup populer sebetulnya. Karena pembahasannya encer, cair dan enak dibaca. Dia mengkondensasi, memadatkan perkembangan pemikiran-pemikiran dalam bidang kebatinan, maksudnya kerohanian, tasawuf ya, dalam rentang waktu yang cukup panjang, berabad-abad dalam Islam, dikondensasi dalam satu buku semacam kayak kompendium. Kompendium itu kumpulan dari segala hal ya, kayak ensiklopedi, dengan bahasa yang lumayan populer.
Nah, kemudian Al-Ghazali meringkaskan itu dalam versi yang lebih pendek untuk orang awam dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti ini yang kita butuhkan. Jadi orang-orang yang, misalnya gini, saya nggak tahu ya, mungkin saya terlalu banyak permintaan ya. Bisa nggak sih ada orang seperti Yuval Harari, ya, nulis dengan bahasa yang populer seperti itu, melihat Indonesia dari era Sriwijaya, Majapahit, Singosari, Majapahit, Mataram, sampai Indonesia modern, dikondensasi. Ada sejarah nasional berjilid-jilid. Fadlizon yang baru dibikin. Iya. Siapa yang mau baca? Sejarah baru Indonesia ini. Siapa yang mau baca? Nah, ya oke, itu penting juga yang buku butuh tebal. ada yang bikin mukhtasar. Ya, mukhtasar ya. Ringkas yang ringkas yang lebih. Iya, buku mukhtasar ringkasan ya. Yang mencakup rentang waktu yang panjang sekali. Tapi diambil inti-intinya, ya gist-nya. Nah, itu seperti itu kita perlu itu. Dengan begitu kita bisa memadatkan sejarah yang panjang menjadi pendek. Iya, iya. Nah, Harari kan di situ perannya, kelebihannya. Kemudian ya bayangkan dia membaca sejarah berjuta-juta tahun kan. Dari mulai makhluk kelahiran manusia. Makhluk berupa sel tunggal sampai ke era AI misalnya. Dia baca dalam satu sapuan set gitu. Itu yang dahsyat. Nah, ya ini kan pada akhirnya membangun narasi sejarah ya. Iya. Nah, maksud saya itu orang-orang seperti ini kita perlukan membangun narasi yang padat, tapi juga gampang dibaca oleh orang awam. Tapi kalau dalam tradisi Islam, model kayak Yuval ini nggak lahir apa karena misalnya semangat di pesantren dan juga di studi-studi Islam pasti kita didorong untuk kembali kepada teks-teks klasik. Yeah. Jadi kitab-kitab muqarrar atau kitab-kitab yang digunakan itu pasti adalah kitab yang paling lama abad ke-4 Hijriah misalnya kan kita diminta untuk kembali kepada teks-teks itu gitu. Nah menurut Mas Ulil apakah karena tradisinya kita kembali terus kepada teks-teks salaf kemudian akhirnya kebaruan-kebaruan itu nggak dapat tempat sehingga kesannya tidak ada novelty dalam kajian keagamaan Islam atau seperti apa? Jadi memang terlalu bertungkus lumus di dalam teks klasik tanpa kemampuan menghubungkannya dengan situasi zaman sekarang itu juga berbahaya. Ya akhirnya kita bisa terjebak di dalam hypertextuality juga. Kalau kita melihat ke tradisi Basul Masail ya, rujukannya pasti kitab-kitab klasik. Nah, kecintaan atau keakraban dengan teks klasik ini sebagai tradisi ya di dalam masyarakat pesantren itu masih kuat sampai sekarang. Itu harus dijaga itu. Itu harus dijaga. Di masyarakat Katolik misalnya, kalau kita mungkin kalau pernah ke STF, kita bertemu dengan teman-teman yang belajar teologi gitu atau belajar filsafat ya. Mereka kan masih akrab dengan teks-teks klasik gitu. Nah, hal seperti ini berharga sekali sebetulnya. Karena ya inilah yang menghubungkan kita dengan masa lampau, teks-teks seperti ini. Saya masih cukup bangga di dalam masyarakat kita ini masih ada orang-orang yang seperti ini. Atau misalnya di masyarakat Hindu di Bali ya, yang masih akrab dan membaca terus lontar misalnya. Iya. Dan memahami lontar dengan bahasanya yang sudah antik misalnya. Bahasa mirip dengan bahasa Kawi atau Jawa kuno itu. Itu kan kayak gitu itu harus ada terus itu. Tapi ya tadi itu tantangannya memang bagaimana teks klasik ini bisa berbunyi dan nyambung dengan kenyataan kita sekarang. Jadi tadi itu huluisasi. Mungkin teks-teks yang lain di dalam konteks masyarakat di berbagai masyarakat di Indonesia ya, itu juga penting. Yang studi naskah-naskah itu. Cuma memang gini tantangannya, teman-teman yang studi naskah-naskah Nusantara,
itu kan mereka baru melakukan satu tugas. Penting tugas itu yaitu melakukan digitalisasi misalnya. Setelah itu diterbitkan dalam bentuk edisi kritis. Setelah itu kemudian dibaca. Nah, tapi setelah itu nanti harus ada orang berikutnya yang membuat teks ini relevan dengan kehidupan kita. Diolah lagi itu. Jadi sambung menyambung. Ini kan kerja akademis. Bukan dalam bentuk sarah yang hanya mendiskusikan misalnya secara gramatikal ataupun. Iya, misalnya orang seperti Prof. Oman Fathur Rahman kan. Ini salah satu mata rantai penting karena tugas dia adalah studi filologis, ya, menghidupkan kembali teks-teks lama yang semula terkubur menjadi muncul ke permukaan, ditampilkan kembali dalam edisi yang sudah ditahqiq atau diedit kan, sehingga mendekati teks yang aslinya. Tapi itu baru satu tugas itu. Tugas berikutnya adalah bagaimana teks ini menjadi teks yang relevan, nyambung dengan keadaan kita. Misalnya Pak Oman itu kan kalau tidak salah mengedit salah satu teks penting dalam sejarah Islam di Nusantara, yaitu terkait dengan tasawuf wujudiyah, gagasan tentang manunggaling kawula Gusti itu, yang gagasan ini atau teks seperti ini populer di kalangan para pengikut tarekat Syattariyah. Nah, tapi itu baru satu tahap itu. Bagaimana teks yang diedit oleh Prof. Oman Fathur Rahman ini itu kemudian dibaca oleh sarjana berikutnya dan dikontekstualisasikan dengan keadaan sekarang. Nah, itu yang menurut saya memang masih kosong di sini. Jadi kurangnya di sini. Jadi studi filologi sudah bagus, meskipun mungkin perkembangannya di Indonesia masih perkembangan yang sifatnya saya nggak tahu ya. Saya anggap sih masih belum terlalu canggih ya, atau belum terlalu advance ya dibandingkan dengan di dunia lain. Tapi bagaimanapun itu sudah suatu perkembangan yang positif. Tapi gerakan-gerakan anak muda yang jadi pegiat naskah-naskah kuno Nusantara lagi luar biasa. Iya, misalnya ada teman-teman yang komunitas Pegon kalau di teman-teman NU ya, atau Nahdlatul Turoth, teman-teman dari Madura, itu menyenangkan sekali. Iya. Saya senang sekali dengan orang-orang yang peduli pada teks klasik itu, teks lama ya, bahwa hidup kita tidak hanya dikuasai oleh teks Facebook misalnya, atau Instagram atau ini kan bahaya kalau kehidupan kita apalagi teks sekarang dibuatnya di AI. Di AI sekarang itu. Bahaya ini kalau kehidupan kita dikuasai oleh teks-teks media sosial saja itu. Itu menarik. Tugas selanjutnya adalah mengkontekstualisasikan teks-teks Nusantara, naskah-naskah lama itu dengan keadaan hari ini. Keadaan hari ini ya. Misalnya, ya saya nggak tahu ya, ajaran-ajaran dari para pujangga lama ya, misalnya ya Raja Ali Haji misalnya, tradisi literer gurindam, atau yang lain-lain ya, atau ya syair-syairnya Hamzah Fansuri misalnya, yang dulu pernah dikaji oleh Profesor Nagib Alatas ya. Itu kan bisa menjadi dasar untuk pembacaan berikutnya. Seolah-olah teks-teks ini tuh teks-teks yang aneh, dalam pengertian nggak nyambung dengan kehidupan kita sekarang. Tapi sebetulnya bisa nyambung kalau ada orang yang menyambungkan. Tugas sarjana kan di situ gitu, atau tugas para karena pujangga itu penting dalam setiap negara, setiap masyarakat. Pujangga itu orang pujangga itu tugasnya adalah tadi itu membangun narasi bersama yang menjadi dasar kehidupan bareng-bareng. Supaya kita nggak terpecah belah gitu. Supaya asobiyahnya Ibnu Khaldun tadi itu terjaga, terbentuk gitu. Nah, itu bisa digali melalui teks itu. Ya, saya berharap podcast seperti ini ya sedikitlah membawa sebagian orang memperhatikan
teks-teks klasik gitu ya. Juga menyemangati teman-teman yang berjuang di wilayah Berjuang itu, di wilayah itu, jangan putus asa. Anda punya tempatnya sendiri dalam sejarah bangsa ini. Saya kemarin ke Tegal, kebetulan di Tegal ketemu sama beberapa teman-teman, ada yang alumni Mesir juga, itu mendiskusikan teks-teks Pegon yang ditulis oleh ulama-ulama Ngapak. Itu, yang ulama Banyumas ya? Iya, dari Kebumen, Tegal ya, Cilacap, Kebumen ya. pokoknya sekitar situ. Dan itu komunitas yang menarik, tapi saya setuju sama Mas Dul tadi. Pasca tahqiq, pasca melakukan editing, dan memastikan teks itu sesuai dengan teks aslinya, tugas lanjutannya adalah bagaimana melakukan rekontekstualisasi dengan keadaan hari ini. Persis ya, persis ya. Nih, semangat juga buat teman-teman yang sedang berjuang di sana. Nanti kapan-kapan kita undang Mas ke sini, Mas. Insya Allah ya. Kita undang ke penting sini itu. Dan kita minta mungkin untuk suatu saat menjelaskan. kita bisa undang Prof. Oman. Prof. Oman boleh. Ya, Prof. Oman itu yang sangat menggeluti filologi dan dunia lama. Dan dia bukan hanya terbatas di Indonesia tapi juga Asia Tenggara, Filipina, Malaysia misalnya. Naskah Nusantara ya? Ya, dia berkeliling ke berbagai daerah lain di Nusantara, tidak hanya di Indonesia. Oke. Terima kasih Mas Dul. Ya. Kita lanjutkan nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.